Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Muhammad, usia saya 37 tahun. Saya bekerja sebagai teknisi di brand salah satu TV nasional Indonesia. Waalaikumsalam. Bicara soal pengalaman, saya sudah mengalami berbagai masalah, kendala, manis pahitnya hidup. Saya bekerja sebagai teknisi, gaji cuman uang pokok setara kota saya di Salatiga, hanya cukup untuk menghidupi 2 orang anak saya dan istri saya, dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Gaji pokok saya cuma cukup untuk membiayai kehidupan saya sehari-hari. Namanya juga kehidupan, nggak ada yang tahu kita kebutuhan kita ke depan buat apa. Maka dari itu, saya dan istri saya berunding setiap malam gimana caranya untuk mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan saya. Setelah sekian berunding dengan istri, akhirnya kita menemukan jalan, yaitu untuk membuka usaha es minuman yang telah viral di media sosial yang ramai untuk anak-anak muda, yaitu es boba. Dengan modal usaha seadanya, modal secukupnya, saya merintis dari nol. Saya buka di rumah, saya bekerja sama dengan mitra-mitra ojek online yang ada di kota saya. Alhamdulillah, dari hari ke hari penjualan semakin menambah dan menambah. Namanya juga manusia, nggak ada yang punya rasa bersyukur. Setelah itu, saya dan istri kembali lagi berunding karena melihat peluang yang masuk. Saya dan istri berunding memutuskan untuk menggadekan sertifikat rumah saya untuk menambah modal, untuk menyewa ruko atau untuk membesarkan usaha saya, dengan harapan untuk penghasilan yang lebih besar, penghasilan yang lebih cukup untuk kehidupan saya sehari-hari. Singkat cerita, bank pun telah menyetujui pengajuan saya. Uang sudah saya terima. Dari hari ke hari, saya dan istri saya untuk mencari ruko atau tempat lahan yang lebih besar, yang strategis untuk berjualan saya. Alhamdulillah, tempat yang kami inginkan atau tempat yang strategis untuk berjualan sudah kami dapatkan. Dari hari ke hari, kedai kami tambah terus-menerus pelanggannya. Nama kedai kami juga semakin dikenal di kalangan ojek online di tempat. Sehingga saya memutuskan untuk mencari karyawan, karena saya melihat istri dan saya kewalahan untuk menghadapi pelanggan-pelanggan yang datang. Alhamdulillah, kami sudah bekerja dengan karyawan saya, sehingga istri bisa mengurus anak-anak dan rumah tangga saya, sehingga saya cuma mengontrol atau melis dari penjualan oleh karyawan saya. Setelah berjalan, istri di rumah ngurus anak, saya ke kedai membantu karyawan saya. Setelah beberapa bulan, saya rasa hati kurang nyaman, hati merasa gelisah, seperti ada yang kurang gitu aja. Nggak tahu, uang pemasukan dari penjualan kedai juga nggak terurus, manajemen nggak terurus. Istri sering komplain ke saya karena waktu ke keluarga malah berkurang. Waktu bersama istri, waktu bersama bermain anak-anak semakin berkurang. Setelah itu, saya sering merasakan yang aneh di hidup saya. Semakin kesini, semakin berjalan, banyak varian-varian minuman yang bermunculan. Banyak kompetitor yang ingin membuka usaha seperti kedai saya. Semakin kesini, pendapatan saya semakin berkurang tiap hari, sehingga saya kewalahan untuk membayar karyawan saya. Sehingga karyawan saya pun memutuskan untuk keluar dari kedai kami. Dari sini saya merasakan apakah ada yang salah di usaha saya atau di hidup saya,
sehingga usaha saya menjadi seperti ini. Rumah tangga saya sedikit berantakan karena waktu yang kurang untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Saya kesulitan untuk membayar karyawan, saya kesulitan untuk membayar angsuran. Istri saya selalu merasa kurang karena pendapatan saya sehari-hari semakin hari semakin menurun. Semakin kesini, kedai semakin sepi, karyawan pun pergi. Saya bekerja sendiri, tanpa ada teman, tanpa ada saudara, tanpa ada kerabat yang mengunjungi. Semenjak itu, saya pun kesulitan untuk membayar angsuran bank, kesulitan untuk menghidupi biaya istri saya, biaya sekolah anak-anak saya. Dari sini kami kesulitan untuk membeli bahan pokok di kedai kami, kesulitan untuk membayar angsuran bank bulanan. Rumah saya disita, kedai kami disita, sehingga saya merasa bersalah kepada keluarga saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Semakin kesini, saya semakin merasa terpuruk. Masalah datang bertubi-tubi, yang dari awal rumah disita, usaha saya bangkrut, yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga saya. Setelah merasa apa yang terjadi di hidup saya, masalah saya merasa saya adalah manusia yang kurang bersyukur atas nikmatnya. Saya mencoba introspeksi diri sendiri. Saya mencoba untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa disengaja, saya diajak oleh saudara saya untuk mengikuti kajian-kajian Islami. Dari situlah saya menemukan titik terang kehidupan. Saya menemukan jalan. Perlahan-lahan saya bangkit. Perlahan-lahan saya menegakkan kepala saya untuk bangkit, untuk merangkul lagi keluarga saya, untuk di jalan yang benar. Setelah saya mengikuti kajian-kajian yang saya ikuti, saya baru menyadari kegagalan usaha kami, rumah kami disita, kerenggangan dalam rumah tangga, itu disebabkan oleh riba. Setelah saya sadari, saya tidak mungkin terus-terusan begini. Saya harus tetap menatap ke depan. Dan alhamdulillah, saya diberi modal oleh keluarga saya atau saudara saya untuk merintis usaha sembako. Walaupun tidak banyak, tapi saya sudah mulai merasa bersyukur. Sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, keuangan semakin membaik, keluarga saya juga semakin membaik. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, saya bisa menyisihkan uang dari penjualan sembako saya. Dan alhamdulillah, tahun ini saya bisa membelikan rumah lagi untuk keluarga saya dengan sistem syariah. Karena saya sangat merasa bersalah kepada keluarga saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya yang kemarin menyebabkan rumah saya disita oleh bank. Yaitu tadi, hindari riba. Ya, menurut pengalaman saya yang terjadi, keberangkutan saya, keterpurukan saya dan keluarga saya setelah saya terjerat oleh riba, saya tidak bisa membayar angsuran dan bunganya, rumah saya disita, usaha bangkrut, nama saya di BI checking, blacklist. Yang terakhir, angsuran saya yang sudah berjalan tidak bisa diambil. Kenapa saya memilih perumahan dengan skema syariah? Karena saya sebagai kepala keluarga, saya berhak untuk menyelamatkan keluarga saya dari api neraka. Yang kedua, dapat tugas amar ma'ruf nahi munkar sebagai sesama muslim. Yang ketiga, yang jelas kita rasakan, kita mempunyai tetangga yang jelas-jelas ngerti syariat dan muamalah. Yang keempat, kita punya ketenangan karena tetangga menutup aurat dan mengerti batasan-batasan pergaulan. Yang kelima, yang mahal itu lingkungan, karena bagi saya, harta yang paling berharga bagi saya adalah keluarga. Ya, saya menemukan rumah dengan skema syariah
di Pendawa Properti Syariah Semarang. Ya, mengapa saya memilih Pendawa Properti sebagai hunian saya? Ya karena itu, Pendawa Properti berbasis syariah yang menghadirkan hunian tanpa riba, tanpa BI checking, tanpa sita rumah, dan yang jelas tanpa bunga.